Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PSN Tuhan. Siapa mencaci massa, maka dia telah menyakiti Allah. Iya, halaman berapa itu kasih tahu? 149 ya. Pak 49. Nggak. Babu man sabbat dahra faqad azallah. Bab orang yang mencaci waktu atau masa, faqad azallah, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Iya. Halaman 149. Ini 145. 49. 6 lagi. Terus. Ini 47 nih. 49 nih. Nih. Ini dalilnya wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yazunnun. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, ma tidaklah hiya dia, yakni kehidupan, tidaklah kehidupan itu illa melainkan hayatuna dunya, kehidupan kita di dunia. Namutu, kita mati, wa nahya, dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami melainkan waktu. Lanjutan ayat ini adalah wa ma walahum bidzalika min ilm, dan tidak ada bagi mereka dengan yang demikian itu min ilmu. Inhum illa yazunnun, tidaklah mereka melainkan berdasarkan sangkaan atau dugaan. Nah, ayat ini dimasukkan ke dalam bab tauhid, yakni mencela waktu itu mengandung kesyirikan. Siapa saja yang mencela waktu apabila dia meyakini bahwa waktu adalah yang berbuat bersama Allah, maka dia musyrik. Mencela waktu, mau mencaci waktu bagaimana ya? Kalau dalam masalah kita ungkapannya hari sial Apok. enggak hari, ini hari. bicara waktu. Iya. Hari sial, bulan sial. Banyak kan orang ungkap itu ya? Enggak boleh. Nah, ini masuk ke bab ini. Suka ada yang bilang ya gitu. Iya. Kadang-kadang hari sial nih bagi gue nih. Iya ini. Tanggal siang gitu. Nah, hari sial bagi gue nih. Hari ini sial nih bagi gue gitu. Hari sial, bulan sial, dan yang lainnya. Itu termasuk kesyirikan. Nih contoh nih yang sering terjadi dalam masalah pernikahan. Contohnya bulan Syawal Nggak boleh. itu bulan yang jelek kalau menikah. Bulan Syawal bulan yang jelek untuk menikah. Ini ya, ada gak orang yang menganggap bulan Syawal bulan yang jelek untuk menikah? Ada. Itu warisan jahiliyah. Dulu pada masa jahiliyah mereka menganggap bulan Syawal itu bulan yang buruk untuk menikah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha
Tanya tanggal harinya. bahwa dia Aisyah dinikahi oleh Nabi dan dicampuri oleh Nabi pada bulan Syawal. Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW ketika berusia 6 tahun dan dicampuri ketika berusia 9 tahun. Menikah bulan Syawal, dicampuri pada bulan Syawal. Nah, untuk menyanggah anggapan orang-orang jahiliyah yang menganggap bulan Syawal itu adalah bulan yang jelek, bulan yang sial. Dan yang lainnya, namanya bukan itu, cuma contoh aja. Nah, jadi orang yang menganggap hari sial, bulan sial, dan yang lainnya itu termasuk kesyirikan. Nah, dan itu termasuk sungguh telah menyakiti Allah dalam hal apa ya, mengurangi sifat mengurangi sifat Allah. Nah, kita bahas nih ya. Jadi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan berkata, tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan kita di dunia ini, kata mereka. Yakni tidak ada kehidupan setelah dunia. Jadi tidak ada kehidupan akhirat setelah dunia. Itu anggapan orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian mereka berkata, namutu wa nahya. Kita, sebagian kita mati, sebagian kita hidup. Ada yang mati, ada yang dilahirkan. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Ini. Tidak ada yang membinasakan kami melainkan waktu, melainkan lintasan waktu. Nah, jadi mereka menisbatkan keburukan, yakni kebinasaan kepada waktu, bukan kepada Allah. Allahnya itu letak masalahnya. Ke permasalahan bab kita ini. Sedangkan Allah adalah yang maha memberi kebaikan dan maha memberi mudarat. Nah, ya. Ketika seseorang menisbatkan kemudaratan kepada makhluk, di sini contohnya waktu, maka itu termasuk kesyirikan. Wa ma lahum bidzalika. Dan tidak ada bagi mereka terhadap perkataan itu, terhadap apa yang mereka katakan, ya, min ilmin, satupun dari ilmu. Jadi mereka mengatakan tidak ada membinasakan kami, melainkan waktu itu juga berdasarkan dugaan. Maka kalau kita bicara ilmu, jangan pakai prasangka. Ilmu bukan tebak-tebakan, harus ada bukti, itu ya. Kalau kita menafikan sesuatu, dibuktikan. Kalau kita menetapkan sesuatu, juga buktikan. Kebanyakan orang kan pakai prasangka tanpa ilmu. Makanya orang-orang tersesat itu karena mengikuti prasangka. Nggak boleh, kita dilarang mengikuti sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Nggak boleh dalam Islam. Nah itu ya. Jadi mencela waktu termasuk kesyirikan. Jadi jangan lagi kita mengatakan hari sial, terus sampai bulan sial. Semua hari baik, kata Nabi. Semua hari baik. Yang paling baik adalah hari Jumat kalau di hadis. Itu kalau ada yang bilang, wah kalau orang meninggal tuh Selasa sial tuh. Iya sama Mas. Sama aja. Syirik. Gitu. Ngajak-ngajak. Ngajak yang lain biasa gitu katanya. Iya sama. Itu kan ungkapan kesialan bagi waktu kan. Itu sama aja. Termasuk kesyirikan.
bulan Syawal nikahnya, ntar ini apa namanya banyak utang ntar sananya. Iya, itu tadi kan saya sampai ya. Nah, itu kalau di hadis itu Imam Nawawi katakan ketika bahas masalah hadis yang tadi saya sampaikan itu termasuk warisan orang-orang jahiliyah, itu kan. Kan udah tahu kan dalilnya. Jadi bukan waktunya. Jadi Allah yang memang sudah berkehendak buat kebaikan makhluk atau keburukan makhluk, bukan makhluknya yang berbuat, tetapi di sini adalah Allah. Nah itu ya. Nah dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang mencaci waktu maka sungguh dia telah syirik, telah bersekutu dengan penisbatan kepada waktu itu, walaupun dia tidak meyakini itu ya, karena dia kenapa letak kesyirikannya di mana? Letak kesyirikannya di mana? Dia Caci maki. bukan itu betul. Letak kesyirikannya dia menganggap waktu itu bisa memberi mudarat. Yang mengatur alam siapa? Ya Allah, maksudnya yang bisa memberikan kebaikan kepada makhluk dan yang bisa memberikan kemudaratan kepada makhluk itu adalah Allah. Nah kalau seseorang menisbatkan kemudaratan kepada waktu dalam hal ini, itu sama aja menyekutukan Allah dalam hal waktu itu bisa memberi mudarat. Itu letak kesyirikannya. Itu berarti kita nggak boleh mencela waktu. Kenapa kita nggak boleh mencela waktu? Itu juga sama artinya mencela Allah, menyakiti Allah. Coba lihat tadi berikutnya. Wa fi sahih, dan di dalam kitab Sahih yakni Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Nggak ada di Quran ya. Iya, itu hadis qudsi itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, itu bedanya. Ya. Nah, kalau ada Nabi berkata, kemudian Nabi menisbatkan lagi kepada Allah, ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, yu'zini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakitiku. Ia subbud dahr, dia mencaci waktu. Wa ana ad-dahr, akulah ad-dahr, waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan malam dan siang. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat, la tasubbud dahr, janganlah kalian mencaci atau mencela waktu. Fa innallaha huwad dahr, karena sesungguhnya Allah adalah waktu. Ini maksudnya bagaimana? Nah, pertama kata Allah, yu'zini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakitiku, yakni mengurangi rububiyahku dalam hal ini. Ia sebut dahar, dia mencaci atau mencela waktu. Kenapa manusia mencela waktu? Tadi kenapa itu ada orang, aduh hari siang, kenapa? Karena dia mengalami musibah. Jadi seringkali berhubungan dengan musibah, ya. Mengalami musibah atau takut kena
musibah. Kemudian dia mencela waktu, menganggap waktu itu sial gitu ya. Kemudian kata Allah, wa ana ad-dahr. Aku adalah waktu. Ana maksudnya aku adalah pemilik waktu. Itu maksudnya. Aku adalah yang mengatur urusan waktu yang mereka disebabkan kepada ad-dahr itu. Itu yang dimaksud dengan Allah adalah ad-dahr. Aku adalah waktu, maksudnya adalah aku yang mengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan siang dan malam. Itu. Yang berjalan pada keduanya, yakni berupa kebaikan dan keburukan. Itu. Jadi Allah yang atur, bukan waktunya yang mengatur urusan kebaikan dan keburukan bagi makhluk. Itu. Kemudian dari sini kita bisa ambil pelajaran, yakni haram bagi kita mencela waktu. Dan kemudian kita wajib beriman terhadap qada dan qadar Allah. Qada dan qadar biasa diartikan takdir baik dan takdir buruk. Jadi bukan kita menisbahkan kepada waktu, tetapi kepada Allah. Bila ada kejadian yang tidak menyenangkan pada diri kita, itu sudah takdir Allah. Takdir buruk juga Harus kita yakini. Jangan mencela waktu. Semuanya alam ini yang mengatur adalah Allah. Jadi baik dan buruk bagi alam itu sudah menjadi ketetapan Allah. Itu harus kita imani, ya. Dan kita nggak boleh mencela waktu. Ya, waktu adalah makhluk yang ditundukkan. Tadi saya katakan waktu itu semuanya baik. Betul. Kemudian di dalam waktu kadang-kadang kita menjadi tidak baik. Kenapa ya? Kata Allah juga di dalam Al-Quran, musibah apa saja yang menimpamu itu dengan sebab dosa-dosamu. Ini kita orang beriman, itu beriman kepada Allah. Apa saja enak tuh jadi orang beriman tuh, kesedihannya, terus apa lagi, susah payahnya, kita musibah yang tidak menyenangkan hati. Kalau dia sabar, itu menjadi penghapus dosa buat dia. Dan ketika nanti bertemu dengan Allah, dosa-dosanya udah hilang, udah terhapus. Di hadis itu ada dikatakan, kalau Allah suka kepada hamba, inginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah kasih cobaan, kasih musibah. Jadi termasuk tanda cinta Allah kepada makhluknya, dikasih cobaan. Tapi kan kita kadang-kadang manusia, ya. Kalau dikasih musibah, resah dan gelisah, sedih, gundah gulana, lupa sama Allahnya. Karena dia lupa sama Allah, maka kesusahan itu yang tadinya biasa jadi luar biasa. Semestinya kita dibalik gitu. Yang tadinya musibah itu terlihat luar biasa, kita jadikan biasa. Memang begitu perjalanan hidup. Kalau juga bilang kan di dalam surat Al-Ankabut itu ada itu kan, jangan kamu mengatakan dirimu beriman sebelum kami uji. Ujiannya kapan? Setiap waktu. Ujiannya dua macam. Di ayat lain berupa kebaikan, berupa keburukan. Udah silih berganti aja. Terus begitu. Kesusahan sama kesenangan gitu. Kesusahan sama kesenangan. Jawabannya dua juga sama. Susah
sabar, senang, Sabar. syukur. Syukur. Nah, itu silih berganti. Jadi yang namanya ujian itu udah satu hal yang pasti. Kita nggak bisa mengelak. Kan itu dia menjadi kehendak Allah. Terserah Allah, Allah mau kasih kesenangan buat kita atau kesusahan. Jadi jangan kita berpikir bagaimana cara supaya kesusahan itu tidak menimpa kita. Itu dia ujian. Ya, yang paling terpenting adalah itu tadi menyikapi ujian. Kalau dikasih senang ya bersyukur. Kalau dikasih susah sabar. Nah, ada caranya. Nabi kasih tahu cara bersyukur, cara bersabar. Nah, ini orang banyak lupa tentang masalah ini. Suka terbalik dalam menyikapinya. Nabi katakan, kalau mensyukuri nikmat Allah, unturu ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kamu. Wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kamu, kata Nabi. Fahuwa ajdaru ala tazdaru nikmatallah alaikum. Maka yang demikian, karena yang demikian itu lebih patut supaya kamu tidak menganggap remeh nikmat Allah. Ini hadis Nabi. Kalau bicara urusan dunia, kuncinya kata Nabi, lihat yang di bawah. Kita susah, ada lagi yang lebih susah. Nah, ketika kita mengalami susah, lihat nikmat Allah yang lain, supaya kita enggak meremehkan nikmat Allah itu. Contoh misalnya sederhana, kita alhamdulillah masih bisa bernapas. Lihat, tengok nikmat Allah yang lain. Jangan tengok yang luput dari kita. Kalau kita tengok yang luput, yang tidak ada di tangan kita, maka kalau kayak begini kurang terus. Iya, nggak ada cukupnya. Karena dia yang ditengok apa? Kekurangannya aja. Kita tidak akan bersyukur kalau misalkan cara pandang kita seperti ini. Nah, Allah bukan yang nggak tahu, Allah sengaja ngasih ujian, cobaan. Cuma Allah mau ketika kita susah kita tetap lapang nih hatinya. Gitu. Nah, itu kalau bicara urusan dunia, lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas nanti sedih, terus pusing kepala, ya, stres. Tapi, itu kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Bandingannya, lihat yang di atas. Oh, dia rajin sholatnya, saya juga harus lebih dari ya bisa begitu. Dia rajin baca Qurannya, saya harus bisa seperti dia. Itu yang dicontoh sama Nabi, yang dikasih tahu. Kalau urusan akhirat, lihat yang di atas. Oh, dia orangnya suka sedekah, saya juga mau kayak begitu, ikutin. Nah, itu pun cara kita bersyukur dan bersabar. Nah, itu insya Allah kalau kita bisa menyikapi itu tadi, Allah akan mendapati kita sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Doa sama Allah, ya Allah jadikanlah aku penyabar. Bila dikasih ujian, ya Allah ini coba apa lagi. Ya, bertentangan sama hati. sama doanya, bertentangan. Gitu ya. Allah juga tahu Bagaimana kesabarannya. ngasih ujian, Allah nggak salah sasaran. Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi hakikat itu ujian yang kita hadapi itu sebenarnya kita bisa menghadapinya. Cuma persoalannya sabar atau tidak, ya kan?
mau sabar. Di Al-Quran tuh kisah Nabi Khidir sama Musa. Nabi Musa mau belajar nama Nabi Khidir. Kamu, kata Nabi Khidir, nggak bakalan bisa ikuti saya deh. Kamu nggak bisa sabar. Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu bisa bersabar? Kamu aja nggak tahu ilmunya. Mau sabar harus punya ilmu. Mau punya ilmu harus Sabar. udah berhutang begitu. Orang nggak akan bisa sabar kalau nggak punya ilmu. Yang ada yang jadi Tuhan ini hawa nafsunya. Kalau bicara ya yang jadi Tuhan hawa nafsunya, manusia maunya yang enak-enak. Iya. Sedangkan dalam kehidupan ini nggak ada. Dalam kehidupan ada susah, ada senang. Nanti enaknya, kalau enak terus, nanti adanya di surga, ya. Insya Allah sampai sini dulu ya. Jadi kita nggak boleh mencela waktu, karena itu masuk kesyirikan. Kita cukupkan sampai sini. Bayangkan orang hari Selasa nih, meninggalnya Iya. bawa orang nih. Deh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.